has been lost to us. I would have her return to me post-haste. And you, sir, Kali ini kita akan membahas film tahun 2021 berjudul Prisoners of the Ghostland. Mari simak alur ceritanya. Film diperlihatkan di sebuah bank, memiliki dispenser permen karet dan seorang anak laki-laki mendekatinya. Ia melihat apa yang ada di dalamnya dan tersenyum. Tiba-tiba, seorang pria bernama Hiro menyerbu ke dalam gedung dengan senapan di tangannya. Ia berteriak, "Semua orang tiarap." Setelah itu ia menuju kasir dan meminta untuk mengisi tas dengan uang. Rekannya yang bernama Saiko mengarahkan senjata ke pengunjung yang ketakutan. Anak laki-laki itu berpaling dari mesin dan menawarkan permen karet kepada Saiko. Tiba-tiba ia ditodong senjata. Pada saat malam hari di kota samurai, seorang gadis bernama Sushi, yang duduk di balkon, memberi sinyal suara kepada seseorang, menyadari bahwa penjaga telah pergi. Dari gang muncullah kakak perempuannya bernama Bernice, yang bermaksud melarikan diri dari kakeknya yang kejam. Saat tiba di mobil, Bernice memberitahu pacar-pacarnya bahwa sekarang mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah beberapa waktu, Bernice menemukan dirinya di kota tak berpenghuni yang aneh. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang bermimpi dan bahwa dia sebenarnya bukan seorang tahanan. Di kota bernama Samurai Town, kehidupan berjalan seperti biasanya. Anak-anak dengan kimono warna-warni bermain sepak bola. Polisi merasa bosan dan bermain-main. Hiro tersadar di penjara, sementara gubernur akan datang ke kota. Mobilnya dikawal oleh gadis-gadis yang menyanyikan lagu tentangnya. Penguasa kota keluar dari mobil dan Hiro dibawa kepadanya, seluruh penduduk kota mengejeknya. Menurut gubernur, beberapa waktu lalu, Hiro merampok bank dan membunuh banyak orang dalam prosesnya, termasuk seorang anak laki-laki dengan permen karet di tangannya. Gubernur mengatakan bahwa cucunya Bernice, yang sangat dia cintai, hilang. Dia ingin membawanya pulang secepat mungkin, dan Hiro harus membantunya. Sushi melompat keluar dari mobil dan meminta untuk tidak membawa saudara perempuannya kembali, karena kakek mereka benar-benar jahat. Penjaga memberi pria itu setelan jaket kulit hitam untuk dipakai dalam misi. Sheriff memberitahunya bahwa jalan raya yang meninggalkan Samurai Town mengarah ke Ghostland, tempat yang sebaiknya tidak dikunjungi. Gubernur berkata disitulah Bernice berada. Begitu pria itu menutup resleting bajunya, bom kecil yang terletak di lengan, alat kelamin, dan lehernya akan aktif. Bom-bom itu bekerja berdasarkan raw sensor, dan jika Hiro marah atau mengamuk, alat itu akan membaca emosinya dan meledak. Penguasa kota itu juga memberitahunya bahwa jika dia berhasil membawa cucunya kembali hidup-hidup dan tidak terluka, hukuman penjaranya akan dibayar lunas. Di lengan baju itu ada panel dengan mikrofon. Gubernur berkata bahwa setelah 3 hari, Bernice harus menyebutkan namanya ke mikrofon, dan Hiro akan diberi waktu 2 hari lagi untuk menyelesaikan misinya. Dan jika dalam 5 hari dia tidak kembali ke kota samurai, maka akan menyebabkan semua bom meledak dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Hiro masuk ke mobilnya. Saatnya pergi ke Ghostland. Seorang pria sedang berkendara melewati gurun, ketika tiba-tiba sekelompok samurai menghalangi jalannya. Mereka membawa bas penjara, yang dikendarai oleh seorang pria dengan kulit terbakar. Hiro memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sedetik kemudian, ia berbaring di samping mobil yang hancur di dekat reruntuhan yang terbakar. Disinilah Ghostland dimulai. Hiro didorong di atas kereta oleh orang-orang berpakaian compang camping yang aneh. Seorang mekanik lokal bernama Ratman berlari menghampirinya. Ia berkata bahwa ia dapat memperbaikinya, karena mereka suka memperbaiki barang-barang yang rusak. Hiro menyuruhnya untuk pergi, dan ini membuat Ratman terkejut, karena ia dapat melihat sedikit dirinya di Hiro. Di sampingnya di kereta adalah salah satu gadis yang melarikan diri bersama Bernice. Melihat sekeliling, ia melihat bahwa ada banyak boneka menyeramkan di sini. Sang pahlawan diangkut melewati salah satu rumah yang hancur, yang di dindingnya terdapat lukisan ledakan nuklir. Ketika ia dibawa ke kota, beberapa penduduk dengan pakaian plastik meregangkan karet gelang mereka. Penduduk Ghostland selalu senang menyambut tamu baru. Hiro diganggu dengan pertanyaan tentang apakah ia ingin bergabung dengan mereka oleh seorang gadis berambut panjang yang menyeramkan. Seorang pria bertopi tinggi muncul di tengah kerumunan. Di atas reruntuhan bangunan, sekelompok orang berusaha memegang jam besar. Pria yang bertanggung jawab atas proses itu berteriak kepada semua orang, bahwa jika jam mulai berjalan, semuanya akan meledak lagi. Seorang pendeta tua bernama Eno mendatangi Hiro. Ia mengatakan bahwa pria itu jelas telah tersesat dan berpaling dari Tuhan. Hiro tidak tahan lagi dengan kegilaan yang terjadi dan memberitahu mereka yang hadir bahwa mereka semua gila.
Eno bertanya apa yang membawa Hiro ke negeri hantu. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk mencari seorang gadis dan begitu menemukannya, ia akan segera meninggalkan negeri itu. Eno dengan sedih mengumumkan bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri. Hiro menunjukkan foto Bernice kepada penduduk kota, mencoba mencari tahu apakah ada yang pernah melihatnya. Ternyata banyak yang mengenalnya, seorang pria di tengah kerumunan ingat bahwa ia terakhir terlihat di antara patung. Di sana, pencarian Hiro dimulai. Ia bergiliran mendekati patung dan menyingkirkan potongan plastik dari wajah mereka. Beberapa patung menyembunyikan orang-orang. Seorang pria bertopi tinggi berjalan di sekelilingnya. Ia menyebut figur-figur plastik itu sebagai mahakaryanya dan berkata bahwa mereka tidak menoleransi perlakuan seperti itu. Sang pahlawan segera menemukan Bernice yang dipenuhi bagian-bagian tubuh patung. Ia memberitahu gadis itu bahwa ia akan pergi bersamanya, tetapi gadis itu diam dan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Eno memberitahu dia bahwa Ghostland telah mengambil kemampuannya untuk berbicara. Menurut pendeta, Bernice harus mendapatkan kembali suaranya sendiri jika ia ingin bertahan hidup. Pahlawan berteriak padanya, tetapi bom di lengannya mulai bereaksi terhadap nada suaranya, jadi ia harus segera tenang. Ia menunjukkan kepada gadis itu sebuah foto di mana ia bersama teman-temannya dan itu menariknya keluar dari pingsannya. Sementara pahlawan menuntun Bernice, orang-orang kota memintanya untuk tidak pergi, karena hantu-hantu itu terlalu kuat. Dia membawa kereta dorong yang membawa gadis itu keluar kota dan mengisi bahan bakar mobil. Dari pengeras suara di kostum, gubernur meminta Bernice untuk menyebutkan namanya, tetapi dia tidak menanggapi permintaannya. Hiro mencengkeram lehernya dan menuntutnya untuk menyebutkan namanya, tetapi bom di lehernya mulai berkedip merah, memaksanya untuk tenang. Dia melepaskan plastik darinya dan melihat bekas luka tembak di kakinya, yang tampak samar-samar yang tak asing baginya. Dia memaksa gadis itu untuk minum air. Setelah melakukan ini, dia tertawa puas dan tiba-tiba bom meledak di area kemaluannya. Ini menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Hiro bermimpi perampokan bank yang sama. Dia melihat seorang anak laki-laki dengan dispenser permen karet. Sebelum berlari ke bank, dia menoleh padanya dan tersenyum. Tas berisi uang sudah penuh dan saatnya untuk pergi. Anak laki-laki itu menawarkan Saiko secangkir permen karet sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Pahlawan melihat ini dan mencoba mencegah anak itu ditembak. Peluru mengenai mesin dan semua permen karet tumpah. Mereka berkelahi dan Hiro pingsan. Penjaga itu menyadari hal ini dan menembak Saiko, tetapi meleset. Saiko membunuh dua penjaga, lalu mulai menembak orang-orang. Pada akhirnya, orang gila itu menembak anak laki-laki itu dan dia jatuh. Sang pahlawan tersadar, melihat anak yang tertembak dan menyerang Saiko. Perkelahian terjadi di antara mereka. Mereka terbang melewati pintu kaca bank dan jatuh ke tangan polisi yang sudah datang. Hiro mengangkat tangannya tanda menyerah, sementara Saiko mulai membalas tembakan. Memanfaatkan kebingungan polisi, Hiro mencoba melarikan diri. Polisi menembak Saiko. Peluru mengenai dada seorang wanita dan kaki Bernice kecil, yang berdiri di antara kerumunan penonton. Mata Hiro bertemu dengan mata wanita itu saat dia berlari melewatinya. Saiko ditahan. Gubernur mendekati wanita yang sudah meninggal dan Bernice yang terluka. Dia membelai kepala wanita itu saat wanita itu menangis, tahu dia akan membawanya bersamanya. Bernice terbangun di masa sekarang dengan air mata mengalir di pipinya. Sang pahlawan tersadar dan mendekatinya. Ia meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat selama perampokan bank. Tiba-tiba, Bernice dan Hiro melihat pasukan samurai yang sama, hanya saja kali ini mereka memimpin sekelompok zombie berseragam penjara. Mereka mencoba menangkap mereka berdua. Hiro berteriak agar mereka melepaskannya dan ini menyebabkan ledakan bom lain, tetapi kali ini di sikunya. Ia berdarah, tetapi ledakan bom itu membunuh belasan zombie sekaligus. Sang pahlawan menatap tajam ke arah pria yang terbakar yang duduk di dalam bas penjara. Namun setelah beberapa detik, kendaraan dan pengemudinya menghilang di udara. Hiro menemukan dirinya di dekat bangunan yang hancur, dengan jam di atasnya, di kota hantu. Penduduk setempat mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah stasiun tenaga nuklir. Stasiun itu memiliki kemampuan untuk memberi daya pada seluruh kekaisaran, tetapi juga untuk menghancurkannya. Masalahnya adalah limbah nuklir perlu diangkut keluar. Suatu hari, sebuah bas penjara, dibajak oleh seorang tahanan, menabrak truk yang membawa ratusan barel limbah nuklir. Hal ini memicu ledakan, seluruh kota terbakar habis dan diracuni oleh radiasi. Maka lahirlah Ghostland. Sang pahlawan bertanya bagaimana ia bisa meninggalkan kota, dan ia diberitahu bahwa Bernice akan dapat membantunya. Keduanya tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan. Melalui pengeras suara, gubernur meminta Bernice untuk menyebutkan namanya, karena 3 hari hampir berakhir.
Ia tersadar, merangkak ke arah Hiro dan menyebutkan namanya ke mikrofon. Bernice kemudian mencoba menyadarkan Hiro, tetapi gagal. Ia kembali ke kota hantu dan mengatakan bahwa Hiro telah meninggal. Enoch terkejut karena ia berhasil mendapatkan kembali suaranya. Ia juga mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu, yang dipimpin oleh pengemudi bas penjara, menyerang semua orang yang pergi dan karena itu mustahil untuk melarikan diri dari Ghostland. Tak lama kemudian Hiro sendiri kembali ke kota, meskipun ia hampir tidak dapat berjalan setelah 2 ledakan. Ia memberitahu penduduk kota bahwa ia memiliki misi baru sejak ia diberi kehidupan. Di alun-alun kota, mereka mencoba menghentikan jam lagi. Pria yang memimpin proses itu berteriak bahwa selama gubernur masih hidup, jam tidak boleh dibiarkan berjalan, kalau tidak ledakan akan terjadi lagi. Keesokan harinya, Hiro berdiri di atas alas di bawah jam dan berteriak keras bahwa besok mereka semua akan meninggalkan Ghostland. Warga kota mencoba meyakinkannya bahwa ini tidak mungkin, tetapi dia yakin ada jalan. Bernice mendukungnya dalam kasusnya. Hiro dan warga kota mendatangi mekanik Ratman, yang memiliki banyak mobil tua di tempat rongsokan. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu menyalakan kembali mobil-mobil itu dan akhirnya meninggalkan kota. Hampir semua orang, kecuali Enoch dan beberapa orang yang tidak percaya lainnya, bersatu dalam persiapan untuk melarikan diri dari tempat yang mengerikan itu. Menjelang malam, bengkel Ratman diterangi dengan ratusan lampu gantung, karena pengerjaan mobil-mobil itu masih berlangsung. Di pagi hari, Hiro memasang gips logam di lengannya yang patah, yang memungkinkannya untuk menggerakkan tangannya. Eksodus dari Ghostland akhirnya tiba. Sekelompok penduduk kota yang dipimpin oleh Hiro dan Bernice berjalan menuju pintu keluar. Musuh sudah menunggu mereka di sana. Pria yang terbakar yang sebelumnya mengemudikan bas penjara itu melepas kacamatanya. Ternyata itu adalah Saiko. Hiro akhirnya menyadari bahwa itu adalah kesalahannya Ghostland diciptakan, dan bahwa dia bertanggung jawab atas ledakan itu. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu penduduk kota apapun yang terjadi. Saiko memberitahu Hiro bahwa penjahat sebenarnya dalam cerita ini adalah gubernur, dan bahwa semua hantu harus bebas. Hiro berterima kasih kepada teman lamanya dan dia menghilang dalam ledakan nuklir. Bernice dan Hiro, yang mengejutkan semua orang, tiba di kota samurai. Gubernur memeluk cucunya, sementara dia jelas merasa jijik padanya. Dia mengabaikan permintaan Hiro untuk kunci dari jasnya, ia kemudian menyandera Bernice. Tiba-tiba, Sushi berlari ke arah senapan mesin dan mulai menembaki semua pengawal gubernur. Ia terluka oleh seorang pengawal yang selamat. Para pengawal yang tersisa mengepung Hiro dan Bernice. Seorang koboi menembak Bernice dan mereka pun terpisah. Di tengah kerumunan, Hiro melihat seorang anak bang yang tersenyum dan melarikan diri. Jadi, ia mengerti bahwa ia perlu melindunginya. Hiro memulai pertempuran dengan para pengawal. Gubernur melarikan diri, sementara Bernice mencoba membawa adiknya yang terluka menjauh dari medan perang. Ia dihadang oleh para samurai dan harus berlari kembali. Hiro mengambil pedang dan mulai melawan musuh-musuhnya dengan lebih ganas. Bernice dan adiknya duduk di sebuah gang. Adiknya terluka dan ia mencoba menenangkannya. Bernice mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menjadi tawanan kakek mereka yang gila. Ia keluar dari gang dan mulai melawan para prajurit gubernur. Sementara itu, gubernur kembali ke rumahnya hanya untuk mengetahui bahwa pembantunya telah merampoknya. Ia menemukan Sushi di gang dan ia mencoba merangkak menjauh darinya. Dia mencabut kunci jas dari leher sang gubernur saat Bernice mengarahkan pistol ke arahnya. Lelaki tua itu mulai menghinanya. Sang gubernur mengatakan bahwa dia akan mencarikan cucu perempuan baru untuk menggantikannya. Dia ingat hari ketika dia bertemu gubernur dan menembaknya beberapa kali. Bernice mengatakan bahwa dia melakukannya atas nama semuanya. Beberapa detik sebelum kostum Hiro meledak, Hiro membukanya dengan kunci, dan menonaktifkan bom. Bernice dan Hiro saling menatap. Berita kematian gubernur mencapai kota yang hancur. Semua warga senang. Tidak perlu lagi menjaga jam, dan waktu mulai berjalan lagi. Saat jarum jam mencapai angka 12, jam meledak. Sekarang para tahanan Ghostland bebas. Akhirnya film pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita menarik berikutnya.